Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, dengan tema Papuaku Indonesiaku, dan tadi kita sudah dengarkan beberapa pernyataan dari Bu Yeni ya terkait kondisi di Papua, dan sempat ada kata-kata seperti ini bahwa ternyata masyarakat Papua sendiri pun ini terbagi-bagi, begitu banyak yang berbeda-beda keinginannya. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Febiola selaku Ketua Presidium Masyarakat Papua. Bu Febiola, apakah memang seperti itu kondisi di sana begitu? Iya, terima kasih. Sebenarnya bukan terbagi-bagi, hanya namanya satu kepala itu punya pemikiran beda-beda. Kita ada 7 suku adat besar, jadi memang kejadian yang kemarin di istana memang sangat kami sayangkan, sangat disayangkan sekali karena tidak representatif dari 7 suku besar yang ada di Papua. Jadi saat ini kita lagi bicara kondisi Papua yang sedang mencekam. Saya baru pulang dari Papua. Apa yang kami lakukan door to door dari pagi sampai jam 2 pagi. Setengah 5 pagi kita sudah jalan lagi. Ayah saya Presiden Melanesia. Beliau secara adat di Papua ada administrasi oleh gubernur, secara adat oleh ayah saya. Saat almarhum Teis meninggal, ayah saya memimpin kelompok gerakan 10.000 orang untuk menguburkan almarhum Teis. Tahun 2009, saya dapat tugas khusus dari negara untuk bertemu Bapak Nicholas Joe, Founding Father Papua Merdeka. Beliau yang menciptakan bendera bintang kejora, beliau yang menyiapkan semuanya sehubungan dengan ideologi yang ada masalah Papua Merdeka. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi saja mereka jadi curigai. Pandangan mereka kepada saya beralih. Apalagi sekarang saya menjadi ketua presidium. Kemarin saat kami di Papua, saat saya datang kepada kelompok-kelompok mereka yang kemarin berteriak, apa yang terjadi? Saya pribadi ditanya, wah ibu nih, kalau dorang sama ibu tidak marah kenapa sama kami marah? Kecurigaan yang ada, aparat yang curiga juga yang ada, masyarakat Papua yang curiga juga ada. Mungkin rasa-rasa itu membuat saya kecewa, membuat saya menangis. Kenapa harus ada curiga? Kenapa masih memandang sesuatu itu dengan sebelah mata? Hal itu yang terjadi. Hal itu yang dirasakan oleh orang Papua. Dulu saya sekolah di Jawa, orang sering menghina saya juga. Kowe anak ketek, kowe anak ketek. Saya tidak tahu kowe itu apa. Ternyata memang anak monyet itu dia punya nama kowe. Sakit hati tidak? Sakit hati. Kecewa tidak? Sangat kecewa. Tetapi saya tidak bisa memaksakan orang untuk bisa menerima saya. Perbedaan kadang wajar. Kadang sampai saya kadang memprotes beberapa iklan yang mengatakan bahwa Indonesia itu putih, rambut lurus putih itu Indonesia. No. Kamilah Indonesia sesungguhnya. Papua adalah orang asli Indonesia sesungguhnya. Mungkin negara ini harus banyak belajar untuk mengerti sebenarnya saudara kita Papua. Hal itu yang kadang kita menganggap orang yang berseberangan itu adalah dia adalah lawan kita. Saya mengakui presiden menerima mereka, oke, tidak masalah, itulah presiden. Tetapi saat kita berbicara kebenaran, itu tidak bisa kita bohongin. Saya sangat tidak setuju presiden mengatakan akan bangun istana di Papua. Bangun istana untuk apa? Ini depan kita ada adik-adik yang butuh pendidikan. Kalau mau dibilang bagaimana orang punya pendidikan, banyak anak Papua dikeluarkan karena uang kuliah, beasiswa tidak ada. Saya pribadi harus berjuang mengemis kepada negara ini untuk ada orang Papua bisa sekolah, mendapat pendidikan ikatan dinas. Coba seandainya negara ini konsekuen bicara dari hati mereka. Ada berapa sekolah ikatan dinas?
Kasih 10 saja kursi buat orang Papua. Kalau sekolah ikatan dinas ada 20. 10 dikasih. Setiap tahun negeri ini menciptakan 200 orang Papua yang siap memimpin negeri ini. Tetapi kami kadang harus baku sikut, baku tendang. Kami tidak bisa diajarkan untuk apa kita orang Papua bilang itu bore-bore. Jawa apa ya? Rayu-rayu apa itu? Bujuk-bujuk. Hal itu yang kita orang Papua tidak bisa. Akhirnya kadang kita orang Papua, dia baru datang di Papua sebentar, tapi dia sudah dapat tugas di sana. Baru 1 bulan di Papua sudah dapat KTP Papua. Akhirnya karena dia punya anak ini baku atur, dia bisa berangkat pendidikan. Sakit hati tidak? Sakit hati. Di sini pusat yang harus tegas. Untuk apa istana yang ada di Papua? Sudah ada gedung negara. Kalau memang presiden mau tinggal di Papua, berkantor di Papua, pakai gedung negara. Namanya gedung negara, berarti milik negara. Bisa persilakan gubernur untuk tinggal di rumah peristirahatan gubernur yang ada di Skelen. Itu sampai detik ini tidak dipakai. Lebih bagus itu direnovasi. Renovasi habis berapa? Dan uang untuk pembangunan istana lebih bagus untuk adik-adik kita punya pendidikan. Kita untuk kesehatan. Di Papua ada rumah sakit baru namanya Profita. Rumah sakit itu bagus. Orang bilang, bagus Tong bisakah? Sampai kami harus bicara ke Profita. Akhirnya BPJS pun bisa masuk di Profita. Pertanyaannya, kalau rumah sakit swasta saja bisa, kenapa rumah sakit pemerintah tidak bisa? Pada tahun 60, rumah sakit Dok 2 itu menjadi rumah sakit rekomendasi untuk semua yang ada di Pasifik. Tetapi sekarang kita mau masuk di ruangan sana saja orang sakit mungkin tambah sakit lagi. Ini yang harus dikoreksi. Tidak butuh istana. Tetapi istana kesejahteraan, pendidikan, ekonomi. Saya bersama Letnan Jenderal Doni Monardo, kita lagi bergerak untuk emas biru, emas hijau. Kita mendorong bagaimana program anak-anak Papua, produk-produk itu bisa masuk di Jakarta. Itu pun harus negosiasi. Kita bicara sama Garuda, kenapa barang-barang Thailand itu bisa masuk di luar? Ternyata ada aturan, semua pesawat yang dari Thailand untuk keluar Thailand, mereka diwajibkan bawa produk lokal 100 kilo. Pertanyaannya, negara berani tidak? Semua penerbangan yang dari tanah Papua untuk keluar menuju Jakarta, berikan untuk orang asli Papua ekonominya boleh menggunakan itu free. Kalau itu boleh berarti Anda betul-betul membangun ekonomi orang Papua meskipun sekecil itu. Tetapi itu berarti sekarang kita datang di Jawa, banyak orang jualan matoa. Meskipun saya tahu matoa, kita bilang matoa papeda, bubur, rasa agak tidak bagus. Masih bagus matoa Papua. Tapi kalau seandainya kita punya matoa Papua difasilitasi, bisa terbang sampai Jakarta, mall-mall hypermart besar di Jakarta, orang Papua dia akan melihatkan air mata air. Saya punya barang-barang ekonomi dagangan sudah masuk di Jakarta. Beberapa tahun lalu saat Presiden SBY, saya meminta sama Pak Doni Monardo dan waktu itu dan Pas Pampres, minta anak-anak Papua, anak-anak Maluku, anak-anak Aceh supaya bisa masuk di dalam Pas Pampres. Saat saya bertemu anak-anak Papua, saya tanya, "Ade, bagaimana masuk di Pas Pampres?" Aduh, selama ini macam mimpi kakak ibu. Karena kita selama ini lihat Monas itu hanya lihat pas di televisi saja. Tetapi hari ini kita bangun tidur, Monas sudah di depan mata. Hal yang sepele, Republik harus siap membuka hati, membuka mata, bahwa mereka juga punya hak untuk pengamanan presiden. Kalau sudah mereka ada di posisi itu, ada kebanggaan orang Papua. Di depan saya ada saudara-saudara saya dari Papua. Audisoni Latuheru, ada Kasemi, ada dari Timor Leste juga, Pak Doniju. Dorang-dorang dulu tinggal di rumah kami. Rumah kami hanya ukuran 36 meter. Mama kami dicap negara karena OPM. Tidak ada pendapatan. Tetapi mama kami harus menghidupin mereka. Mungkin tiap weekend datang 30 orang ke rumah. Uang dari mana? Tapi kami percaya Tuhan menghidupin perantau-perantau ini. Dan saat ini saya boleh melihat beliau menjadi Kasat Brimob, menjadi Kepala SPN.
Jika negara menyiapkan, tidak perlu kami harus susah payah. Tetapi kami bersyukur saat ini pemerintah masih perhatikan saya punya saudara-saudara di sini, Pak. Mungkin tolong kalau Bapak izinkan, kasihlah Kapolres ini orang Papua. Supaya bisa pendekatan dari hati ke hati. Beberapa waktu lalu anak-anak mahasiswa sampaikan ke kami, Ibu, kami ini bagaimana ya, kami diintimidasi terus sama anggota-anggota dari Intel. Saya tanya, Intel dari mana? Ah, itu orang Intel. Mungkin anggota mau datang ke asrama itu takut kah atau bagaimana, jadi hanya mengamati dari jauh. Tetapi anak Papua merasa, aduh, kenapa kok curiga-curiga kami mau pergi kampus. Sampai anak itu mau ke kampus pun tidak berani, kekhawatiran ada. Tetapi mungkin kalau ada masalah seperti itu, panggil siapa ketua di asrama itu. Ade, kita nih ada mau ketemu sama kalian, ada waktu kah? Sama, kayak kita mau masuk rumah, kita permisi dulu sama yang punya rumah. Jangan mengamati dari luar. Sama dengan kita punya rumah, kalau ada orang mengamati dari luar. Mengamati bukan 1 kali, 2 kali, berulang kali, sampai besok manusia itu masih ada. Besok lagi masih ada. Di orang Papua bilang merasa, kok nih kenapa kok lihat-lihat kita? Pendekatannya yang kurang pas. Tapi mungkin kalau Bapak mungkin kasih beberapa yang mereka mengerti orang Papua sebagai saudara, pendekatan lebih baik. Mungkin tidak harus seperti itu. Mohon maaf Pak Dir Intel, ini hanya masukan saja. Tetapi ini yang harus dilakukan negara Republik Indonesia saat memandang orang Papua. Jangan sebelah mata. Datangi, bicara baik-baik. Dan saya yakin di Jawa pun juga seperti itu. Apa orang bilang, totok romonya ada. Kalau kita mau datang ke rumah orang, ketuk pintu, permisi, tidak mungkin datang ke rumah orang, amati dulu, dobrak pintu, masuk saja. Pasti semuanya akan sakit hati. Ini yang menjadi koreksi buat negeri ini, khususnya untuk memandang saudara-saudara kita orang Papua. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Febiola. Jadi ini ya seperti dikatakan oleh Ibu Febiola, ini mungkin bahan evaluasi bagi pemerintah yang dibutuhkan ialah pelayanan kesehatan dan juga pendidikan sampai mungkin ke tingkat ekonomi. Baik, dan kita akan melanjutkan pembincangan usaha berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.